Hai kaum mager, kembali lagi bersama saya Adiano di channel Anak Desa Film. Bagaimana kabar Anda hari ini? Ambil posisi rebahan yang enak, kencangkan celana Anda sebelum menyaksikan alur film ini. Film yang akan kita bahas kali ini adalah Hello Ghost. Film ini menceritakan seorang pemuda yang bernama Sangmen. Seorang pemuda yatim piatu mencoba mengakhiri hidupnya dengan meminum obat yang banyak. Entah ini vitamin atau obat sakit kepala, gue nggak tahu ya. Hehehe. Ia merasakan pusing dan lalu pingsan, hampir modar. Sangmen ditolong oleh pemilik kontrakan untuk memberikan pertolongan pertama. Setelah itu, ia dibawa ke rumah sakit. Ia bermimpi bahwa dirinya sudah ada di surga, tetapi setelah ia membuka mata, ia berada di rumah sakit. Ia ditegur oleh seorang suster bahwa dia merokok dalam kamar pasien. Ia menyangkal bahwa dirinya tidak merokok, tetapi teman yang ada di sampingnya. Suster memanggil perawat untuk membawanya ke dokter psikiater. Di dalam perjalanan menuju ke ruangan dokter, ia bertanya kepada perawat bahwa hantu perokok itu mengikuti kita terus. Namun perawat itu merasa bingung dari pertanyaan Sangmen. Di dalam ruangan, dokter pun bertanya kepada Sangmen, sejak kapan dia mencoba bunuh diri? Ia pun menjawab bahwa dia tidak sanggup menjalankan hidupnya. Dokter pun bertanya kembali, apakah teman Anda memintanya untuk bunuh diri? Ia menjawab bahwa tidak. Dia mengatakan bahwa dia baru bertemu dengannya, yaitu hantu di rumah sakit. Ia pun bertanya kembali kepada dokter, siapa yang menangis? Dokter pun berpikir bahwa ada temannya, dan Sangmen pun mencari-cari sumber suara tersebut dari dalam lemari. Ia menemukan sumber suara itu dari dalam lemari. Ia pun mendekati perlahan lemari dan membuka lemari tersebut. Betapa kagetnya. Dia melihat seorang wanita cantik, tetapi dalam kutip hantu menangis. Hantu tersebut meminta maaf kepada Sangmen bahwa dirinya yang menangis dari tadi. Ia memberitahukan bahwa kepada dokter bahwa dia melihat seorang wanita yang sedang menangis. Dokter pun melihat Sangmen dan merasa ketakutan. Dokter pun memanggil perawat untuk membawa Sangmen keluar dari ruangannya. Hantu tersebut mengikuti Sangmen. Saat Sangmen terbangun, dia merasakan ingin membuang air kecil. Tiba-tiba di dalam perjalanan menuju WC, ia melihat seorang kakek sedang meniup kertas dan seorang perawat yang sedang mengambil kertas berserakan. Saat suster bangun, si kakek senang sekali melihat bokong si suster yang sangat semok dan montok. Saat Sangmen ingin kembali ke ruangan rawat, ia ditemui 3 hantu. Ia pun berlari kembali sambil ketakutan. Ia pun langsung menutup pintu dengan rapat-rapat. Saat ia berbalik, 3 hantu itu telah berada di dalam kamarnya dan melayang. Ia pun pingsan. Keesokan paginya, dokter, perawat, dan suster berada di dalam kamar Sangmen. Mengecek keadaan Sangmen. Saat Sangmen bangun, ia melihat sekeliling dan melihat seorang anak kecil yang loncat-loncat di ranjang. Senang sekali anak kecil ini loncat-loncat. Ia melihat hantunya menjadi 4. Dalam perjalanan menuju ke rumah, di dalam bis, ia melihat banner paranormal yang terpasang di belakang jok. Kemudian ia menemui paranormal tersebut. Paranormal bertanya kepada Sangmen, apakah ada yang mengganjal dalam hidupmu? Ia pun menjawab, dulu ada, tapi sekarang tidak ada. Paranormal pun memberikan saran dengan melupakan hal itu. Dalam perjalanan pulang, Sangmen menggendong 4 hantu. Sampai di kontrakan, dia dihadang 3 ibu-ibu. Ibu-ibu itu memberikan ceramah kepadanya. Kemudian, ia masuk ke rumah. Ia meminum bersama 4 hantu. Sangmen melihat CCTV. 4 hantu tersebut sedang menonton TV. Ia marah-marah kepada hantu bahwa dirinya orang yang mementingkan kesehatan. 4 hantu itu cuek bebek saja. Dan malam hari, ia merasa kedinginan, dan dia tidak memakai selimut.
Luar biasa. Keesokan paginya, Sang Men menuju ke paranormal kembali. Ia meminta 4 hantu jangan mengganggu dan memenuhi. Perawat Jung Yun So mendengarkan detak jantung anak kecil. Jung Yun So bertemu ayahnya yang sedang sakit. Sang Men mencari kamera untuk memenuhi permintaan kakek hantu mesum. Hantu kakek mesum berulah kembali di penjara dengan meniup-niup kertas. Uh, uh. Kakek mesum minum dengan kakek boy. Sebut saja namanya kakek boy ya, biar gampang. Sang Men dihampiri Yun So dan kakek boy. Sang Men merasakan hatinya dak-dik-dik ser. Kakek mesum membantu Sang Men bertemu dengan Yun So dengan cara merasuki tubuh Sang Men. Keesokan paginya, ia kaget di sampingnya sudah ada hantu menangis. Hantu anak kecil bersamanya menuju bioskop dan di dalam bioskop ia bertemu dengan Yun So dan anak kecil. Dia menuju tempat makan dan ia makan di samping Yun So. Dengan makan 5 mangkok, rakus banget ini, tamak betul. Sang Men bertemu Yun So di dalam perjalanan pulang. Sang Men dan Yun So melihat permainan yang bisa dapat permen banyak. Saat Sang Men main dan mendapatkan hadiah permen yang besar, ia berbicara kepada hantu kecil untuk membagi permennya kepada Yun So. Kemudian Yun So langsung pulang. Yun So dan anak kecil tersebut bernama Jun Woo. Jun Woo berbicara kepada Yun So bahwa ia ingin menemui Sang Men. Yun So dipanggil perawat. Perawat tersebut memberitakan bahwa ayahnya telah meninggal. Yun So masuk kamar dan lalu menangis. Di malam hari, Sang Men mencari-cari mobil di penampungan. Sampai di dalam, Sang Men ingin ditabrak oleh seorang kakek-kakek. Ia pun berlari dan kemudian berbalik badan menghadap sang kakek. Ia hampir ditabrak. Sang Men menakut-nakuti si kakek dengan cara meniup-niup sebuah asap. Sang Men bertemu anak sang kakek dan mengikutinya. Anak sang kakek menganggap bahwa Sang Men adalah orang gila. Sang Men mengikuti anak sang kakek sampai di rumah sakit. Sampai di rumah sakit, anak sang kakek bertemu dengan Yun So. Yun So menatap Sang Men sehingga Sang Men langsung pergi. Sang Men pergi ke tangga darurat, kemudian Yun So menghampirinya. Dan Yun So duduk di sampingnya. Yun So bertanya kepada Sang Men apakah dia mengenal ibu tadi, dan Yun So menasihati Sang Men untuk berhenti merokok. Yun So bercerita bahwa Jun Woo suka bermain dengannya. Yun So memperkenalkan nama sambil memberikan kartu nama. Sang Men menerima kartu nama tersebut. Ibu-ibu semok tadi kemudian bertemu sang kakek yang ternyata adalah ayahnya. Sang kakek menasihati anaknya untuk melakukan pengobatan. Sang Men bersama hantu perokok berat menuju pantai. Sang hantu bercerita kepada Sang Men tentang kehidupan dan ia kemudian diajak berenang oleh hantu perokok berat. Nantikan kisah selanjutnya di part 2 ya. Aku Adiano pamit undur diri. Ahiu. Sang Men kemudian mandi dan dirinya mengaku bahwa dia tidak bisa berenang. Di pantai Sang Men bersama hantu kakek cabul, hantu menangis, dan hantu anak kecil. Kemudian ia kembali ke rumah. Sesampai di rumah, dia melihat hantu perokok berat, hantu kakek cabul, hantu menangis, dan hantu anak kecil. Ia berharap bahwa hantu itu masih hidup. Sang Men makan gula-gula ikan bersama hantu-hantu. Kemudian ia pergi bersama hantu perokok berat. Ia bercerita ngalur ngidul bersama tentang kehidupan sang hantu dan dirinya. Kemudian ia bermasalah bersama pihak kepolisian bahwa dirinya membuang puntung rokok sembarangan. Kemudian di dalam kantor polisi, Sang Men dan hantu perokok berat berkelahi dan orang-orang di kantor polisi melihat dia dan mengira ia orang gila. Salah satu dari polisi bertanya kepada Sang Men bahwa jika dirinya ingin bebas, bahwa ada yang harus menjamin. Cus kita pindah ke adegan, di mana yang menjamin bahwa Sang Men adalah Yun So. Kemudian Yun So mendekat dan menyandar di dada Sang Men, membuat Sang Men merasa ingin memeluknya. Dan Sang Men hanya bisa meremelek keenakan. Haha, sikat Sang Men, si Yun So. Dan pihak polisi bangun berdiri saking kagetnya. Yun So mengantar Sang Men pulang. Sampai di lobi, Yun So memberikan permen. Ia menerimanya. Kemudian Sang Men mengantar Yun So pulang. Di dalam bus,
Ia bertanya mengapa ia melakukan hal tadi. Yunso menjawab bahwa dirinya senang mendengarkan detak jantung orang. Kemudian sang man meminta apakah boleh dia mendengarkan detak jantung Yunso. Kemudian sang man main nyosor aja, sehingga membuat kaget Yunso. Kita pindah ke adegan selanjutnya. Gaskun. Di halte, kemudian sang man duduk bersama hantu perokok berat. Dan hantu perokok berat selalu menggodanya bahwa sang man merasa senang setelah mendengarkan detak jantung Yunso. Yunso masuk untuk mengecek pasien. Dan ternyata sang ayah lagi asik main gaplek. Esok paginya, sang man duduk bersama hantu menangis dan untuk mencari orang yang disayang. Di rumah sakit, ayah Yunso bertanya kepada sang man, apakah dia pacar anaknya. Sang man kaget, dan Yunso pun juga kaget. Kemudian ia pulang dan mengumpulkan barang-barang untuk dijual. Hantu-hantu hanya melihat dari jendela. Sang man menjual barang-barangnya. Malam-malam, ayah Yunso bertemu sang man untuk menyampaikan pesan terakhirnya untuk Yunso. Kemudian sang man bertemu Yunso dan dia bercerita bahwa ia bisa melihat orang-orang yang meninggal dan sulit untuk dipercaya. Dan ia menyampaikan pesan terakhir sang ayah. Esok paginya, sang man pergi bersama hantu menangis ke pasar untuk membeli bahan masakan. Sang man memasak dan mengundang Yunso untuk datang ke rumahnya untuk makan malam. Sang man mempersilakan Yunso untuk duduk dan mencicipi makanannya. Dan ia bercerita, beginilah rasanya makan bersama keluarga. Kemudian ia menjelaskan bahwa Yunso sangat menyayangi ayahnya dan bercerita bahwa sang ayah senang bersama Yunso hingga akhir hayatnya. Tiba-tiba Yunso ingin pulang dan keluar dari rumahnya. Kemudian sang man marah-marah kepada hantu-hantu sambil menuju ke kamarnya. Sang man bertanya apakah hantu-hantu akan pergi. Keesokan paginya, dia melihat rumahnya kosong. Ia kemudian pergi ke minimarket. Ia mencoba bunuh diri kembali di dalam mobil. Saat-saat ia ingin pingsan, sang man membayangkan Yunso. Setiap ingatannya mengenang kenangan di saat dia bertemu di kantin, di bioskop, di warung makan, di dalam bis, dan kemudian Yunso mengingat kembali perkataan sang man. Dan sambil melihat pondok yang diceritakan sang man. Kemudian Yunso mendekati pondokan itu dan berjongkok lalu mengambil barang-barang yang dibilang oleh sang man. Saat membuka barang, Yunso merasa kaget melihat sepasang sepatu dan sambil menangis tanpa henti menyesali apa yang ia lakukan selama ini. Sang man menemui Yunso membawakan bekal makan siang sambil bercerita tentang masa lalunya. Dengan malu-malu ia mengunyah makanan di depan Yunso sambil senyum-senyum dan Yunso bertanya, ini makanan siapa yang buat dan resepnya apa? Tiba-tiba sang man menangis mengingat makanan yang ia makan dan yang masak adalah ibunya dan sang kakak yang selalu memegang tangannya, sang ayah yang menjadi supir taksi dan sang kakek. Sang man kemudian mengingat kecelakaan yang terjadi di mana di saat ia akan pergi bersama keluarganya, mobil yang ayahnya bawa mengalami kecelakaan yang membuat mobil itu jatuh ke dalam jurang. Di dalam kecelakaan itu, yang selamat hanyalah sang man. Kemudian ia berlari menuju rumahnya sambil menangis. Sesampai di rumahnya, ia membuka pintu dan mencari hantu-hantu itu. Hyung adalah hantu anak kecil yang ternyata adalah kakaknya. Hantu kakek cabul yang ternyata adalah kakek sang man. Hantu perokok berat adalah ayahnya. Hantu menangis adalah ibunya. Kemudian sang man memeluk ibunya dan mengatakan ingin kumpul bersamanya. Dan mereka pun melakukan foto keluarga, foto sarjana, foto pernikahan bersama Yunso, dan foto bersama anak sang man dan Yunso. Hantu-hantu itu adalah keluarganya yang selalu bersamanya setiap hari. Sekian alur cerita Hello Bros.